daraini amin. Far'un ay haza far'un, ini satu cabang dari masalah. Lawik tada fi sholati sirriyatin biman la yu'rafu. Apabila ada orang ngikut imam dalam sholat yang sirriyah dengan orang yang tidak dikenalnya. Kita sholat ngikut imam, imamnya kita kagak kenal, tapi sholatnya sholat yang model sirri, zuhur sama asar. Berarti kan kagak kedengeran suaranya, baca fatihahnya, ya itu nggak kedengeran. Beda kalau sholat yang jahriyah. Kalau sholat jahriyah itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu imamnya walaupun kita kagak kenal, nanti kita dengar suaranya, sehingga kita bisa paham, oh ini orang yang sholatnya benar bacaannya, berarti dia qori. Oh ini yang imam bacanya kagak benar, nggak bisa baca fatihah, berarti dia ummi. Ya, sehingga itu gampang menilainya. Ya, sah dan tidaknya itu dari bacaan-bacaannya. Tapi kalau sholatnya sholat yang sirri, seperti sholat zuhur, sholat asar, ya sementara kita gak kenal sama imam. Nah, kalau kita kenal, kita pasti, oh dia udah paham, tukang ngaji. Nah begitu. Ini kita sholatnya mungkin di tempat-tempat yang kita gak kenal tuh imam siapa. Nah sholatnya sholat sirri, la yu'rafu, nggak kenal imamnya siapa. Kita nggak tahu bacaannya bagaimana dia. Sholat sirri, hal huwa ummiyun amla, apakah dia termasuk orang yang ummi atau bukan. Kalau yang ummi kan kemarin nggak boleh, seorang qori nggak boleh ngikut imam kepada orang yang ummi. Nah sekarang dia bicara nih, ya sholatnya sholat sirri, sholat zuhur, sholat asar, sementara kita kagak kenal sama imam. Apakah imam ini termasuk ummi atau termasuk qori? Nah itu bagaimana hukumnya kalau kita sholat seperti itu? Jawabannya tasihhu, sah sholat kita. Karena kita ya takdirkan saja imamnya qori. Ya, jadi kita harus husnuzon, begitu ya. Tanamkannya apa? Husnuzon. Ya, jadi prasangka yang baik kepada siapa saja. Ya, apalagi orang itu kita kagak tahu, kita kagak kenal, dan bacaannya sholat zuhur, asar, sir. Nah itu berarti ya hukum fikihnya kalau kita ngikut imam kepada imam yang kita nggak tahu apakah dia termasuk ummi atau tidak, sementara bacaannya sir, maka sholatnya sah. Jangan ragu-ragu ya, sah sholatnya. Makanya kita kalau di mana-mana gitu, ya kadang-kadang kita kenali imam siapa, kita ikut aja ya, supaya dapat 27 derajat. Ya begitu, karena ini sholat sirri. Beda kalau sholatnya jahri, sholat maghrib kita ngikut imam, wah ini bacaannya nggak bener fatihahnya. Ya lah mau paraokoh kita. Ya kalau kita belum ngikut imam, kita dengar lagi ngambil air wudhu, ya dengar bacaan fatihahnya, ya ini semuanya salah bacaannya nih, jangan kita ikut. Kalau kita ikut juga kagak sah. Begitu. Karena kita tahu tuh, ya ini ummi namanya. Orang yang kagak bisa baca Fatihah namanya apa? Ummi. Kita ngikut kepada yang ummi, hukumnya bagaimana? Tidak sah. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Wala yajibul bahsu, dan tidak wajib kita nyari-nyari, mengkaji gitu. Siapa dia ya? Gitu. Enggak perlu, udah ikut aja. Karena sholat zuhur, sholat asar, ya kita nggak tahu bacaannya sirri, ya udah kita anggap sah, karena kita harus husnuzon dan tidak punya kewajiban kita untuk mencari-cari siapa tuh tadi imamnya, ngajinya sama siapa. Nah nggak perlu begitu. Ya jadi wala yajibu al bahsu, tidak wajib kita mengkaji, ya mencari-cari tahu. Balian juzu hamlu amri alal ghalibi, akan tetapi boleh kita mengihtimalkan urusan orang tadi menurut ghalibnya. Ya ghalibnya bagaimana? Fi annahu qari'un, bahwasanya orang yang jadi imam qari. Namanya husnuzon, kita tanamkan prasangka yang baik. Ghalibnya orang kalau udah dikasih kepercayaan jadi imam berarti dia apa? Qari. Enggak mungkin lah dia disuruh jadi imam tapi dia apa? Ummi. Tuh.
Makanya kita harus koreksi diri. Kalau seandainya kita memang belum mampu baca Fatihah, jangan maju aja jadi imam. Jangan modal berani doang. Nah seperti itu. Karena orang yang udah diberikan kepercayaan jadi imam, berarti dia udah apa? Qori. Udah pinter baca Al-Fatihah. Bukan lagi ummi yang tidak bisa baca Fatihah. Nah itu jadi ghalibnya begitu. Jadi kita arahkan urusan orang tadi menurut ghalib. Menurut ghalibnya bahwasanya orang itu qari. Nah, ini jadi husnuzon kita. Kama yajuzu hamlul amri, sebagaimana boleh kita ya mengihtimalkan urusan orang tersebut ala annahu mutatahhirun, bahwasanya dia dalam keadaan mutatahhir. Sama juga ketika kita ngikut kepada seseorang yang jadi imam, itu kita yakin bahwa imamnya dalam keadaan mutatahhir, suci. Nggak mungkin kita punya prasangka oh ini imamnya batal, kan nggak mungkin gitu. Kalau kita yakin bahwa imamnya batal, boleh nggak kita ngikut? Ya nggak boleh. Ya ini kita yakin, ya kita berihtimal husnuzon bahwa imamnya mutatahhirun, ya suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Ya itu mutatahhir namanya. Kan kita nggak perlu nanya, kita tadi sholat punya wudu enggak? Perlu nggak begitu? Nggak perlu. Ini namanya hamlul amri. Jadi kita harus ihtimalkan husnuzon. Nah begitulah ukurannya. Ini imam qori, sama seperti kita meyakini ini imam mutatahhir, suci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Nah sekarang beda lagi kalau sholat jahriyah. Kalau sholat jahriyah bagaimana? Wa inik tadabihi fi sholatin jahriyatin, dan apabila ada orang mengikut kepada orang lain dalam sholat yang jahriyah, sholat yang memang sunnahnya dibaca keras suaranya, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu harus keras. Allahu Akbar, habis baca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan keras suaranya, sehingga makmum bisa menilai ini Fatihahnya benar apa salah. Nah kalau Fatihahnya salah, berarti dia ummi. Ya, kalau Fatihahnya baik, bagus, ya itu berarti dia qori. Ya, udah begitu aja cara nilainya kalau jahriyah. Nah, kalau yang ummi, kita jangan ikut kepada yang ummi. Kalau dia qori, silahkan kita ikut. Kenapa? Karena ya tanpa kita tanya-tanya, langsung dari suaranya kita udah dengar, kita udah bisa nilai. Begitu. Nah sekarang sholat jahriyah Pak Asar, ternyata nih orang yang jadi imam dikagak keraskan suaranya sir. Sholat maghrib Allahu Akbar, baca Fatihahnya begitu, sama seperti sholat zuhur sama sholat asar. Nah sementara kita kagak kenal sama dia, ya kita ngikut imam aja, tapi dia sir, mestinya bacanya jahar. Bagaimana tuh sikap kita sebagai makmum yang tidak kenal sama dia? Wajibatil i'adatu, maka hukumnya wajib kita ulangin. Kita nggak satu ngikut sama dia, ulangin. Kecuali orangnya kita kenal. Orangnya kita kenal, oh siapa dia qori, cuma mungkin suaranya lagi serak kali, ya jadi nggak kedengeran. Nah kan boleh, ya sholat jahar kita baca sir boleh, tapi makruh. Tapi kita ngikut imam kepada dia boleh nggak? Boleh, kalau kita tahu status nih imam. Ya memang orang kampung kita tahu dia, bacaannya kita udah tahu. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau imamnya kita kagak kenal, sholatnya sholat yang jahriyah, tapi dibaca sir, maghrib, isya, subuh dibacanya sir. Nah sementara kita ngikut imam, ya kita nggak tahu kan, ya nah itu harus kita ulang kembali sholat kita, karena itu diihtimalkan dia ummi. Kalau dia qori pasti suaranya keras. Nah ini sekarang ya dia sir, oh berarti dia ya ummi nih, ya supaya orang kagak dengar.
bacaannya. Nah itu jadi boleh kita ihtimalkan ke situ, sehingga kita harus ulang kembali sholat kita. Jangan ya kita nggak ulang, ya kita udah terlanjur sholat, ya udah terusin aja, ya begitu. Tapi nanti kita ulang kembali. Wajibatil i'adatu, wajib diulang kembali. Sementara mau paroko juga nggak boleh. Kenapa mau paroko? Lah alasannya mana? Ya karena dia bacanya apa? Sir. Nah, namun selesai kita ulang kembali udah. Ya kita ulang kembali aja. Ya karena tadi masih meragukan. Jadi artinya kita takbir Allahu Akbar. Dilanjutin udah ngikut. Cuma nanti selesai wajibatil i'adah. Jadi ngulangnya ini wajib. Kenapa? Karena imam ini kita ihtimalkan kepada apa? Kepada ummi. Hakahul Iraqiyun, ini semuanya diceritakan oleh ulama-ulama Iraqiyun, ya an-nas Syafi'i, dari nasnya Imam Syafi'i. Li'anna adh-dhahira, karena yang zahir, annahu law kana qari'an, seandainya kalau orang ini qari, la jahara, pasti dia akan keraskan suaranya. Kalau seandainya dia bilang innama asrartu nisyana, tapi kalau dia alasannya begini, saya tadi ya sirkan suara saya lupa. Tuh dia ngomong begitu, saya lupa. Auli kauni jaizan, atau dibilang saya sirkan, kan boleh. Ya, bukan berarti kita sholat maghrib kalau kita sir nggak boleh, boleh. Karena jaharnya hukumnya sunnah, sirnya boleh nggak? Boleh. Dia ngomongnya begitu, berarti ini orang paham ini. Dia ngaji nih berarti. Ya, mohon maaf. Ya, tadi saya sholat maghrib, ya nggak keraskan suara saya, lupa banget saya. Atau yang kedua dibilang, mohon maaf, saya tadi sholat maghrib, suara saya nggak jaharkan. Karena ya hukumnya kan itu jaiz, boleh. Kalau saya sirkan kan boleh. Ya, nah kalau dia ya alasannya seperti itu, ketika kita tanya lam tajibil i'adatu, maka tidak wajib i'adah. Ya, jadi kita tidak wajib i'adah. Kenapa? Karena imam tersebut punya alasan yang dibolehkan dalam ilmu fikih. Ya, sehingga bagi kita makmum boleh ya itu ngikut dan tidak wajib mengulang kembali. Wallahu a'lam. Dan Allah yang maha mengetahui. Qala, berkata musannif, wa ayyu maudi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu malam yataqaddam alaihi. Artinya, wa ayyu maudi'in, dan di tempat mana saja shalla, orang itu sholat fil masjidi, di dalam masjid. Pokoknya yang penting di dalam masjid, di dalam mushola, di tempat mana aja selama dia ada di dalam masjid. Ngikut bisolatil imami fihi, ngikutnya kepada sholatnya imam, yang imamnya juga ada di masjid. Berarti imam ada di masjid, makmum ada di masjid, sama-sama satu lokasi. Imam ada di musola, makmum ada di musola, sama-sama satu lokasi. Nah itu ya boleh ya posisi makmum di mana aja. Ya, selama sama-sama di dalam masjid, ya imam di masjid, makmum di masjid, posisi ya makmum di mana saja boleh dan sah hukumnya dia ngikut kepada imam. Tapi syaratnya wa huwa alimun bi sholatihi, dan makmum harus tahu tentang sholatnya imam. Jadi gerakan-gerakannya, imam berdiri dia tahu, imam sujud dia tahu, ya imam bangun kembali ke rakaat yang kedua dia tahu. Itu namanya makmum alimun bi sholatih. Jadi makmum tahu tentang sholatnya imam. Ajza'ahu, maka yang begitu hukumnya boleh malam yataqaddam alaihi, selama makmum tidak mendahulukan atas imam. Nah ini syaratnya. Jadi selama makmum tidak mendahulukan imam, maka posisi makmum di mana saja, yang penting dia ada di masjid, sah ngikut imam. Yang penting dia tahu tentang sholatnya imam. Tapi syaratnya makmum tidak boleh lebih dulu. Kan biasanya kalau kita ngikut imam ya pastilah
makmum ada di belakang imam. Enggak mungkin makmum ada di depan imam. Ya, kalau di depan imam dia kagak sah, ya kan? Tidak sah salatnya. Kecuali ada orang ya datang ke masjid tapi dia di depan imam. Nah, itu dia juga udah terbujur kaku. Udah mayit namanya. Udah jadi jenazah. Nah, itu satu-satunya orang sholat di depan imam. Sah tuh. Ya sah karena dia disolatin namanya. Nah, begitu. Jadi kalau dia ngikut imam, syaratnya dia harus di belakang. Di belakang siapa? Di belakang imam. Minimal ya jaraknya itu mata kaki. Ya, mata kaki. Makanya orang kalau sholat berdua aja nggak usah jauh-jauh. Ya, jaraknya cuma mata kaki. Ya, seperti itu. Kalau seandainya sama bagaimana? Nah, kalau sama hukumnya makruh. Antara imam dengan makmum sama gitu sejajar. Ya, itu makruh. Jadi minimal harus dia di belakang. Belakang tuh ukurannya mata kaki. Ya, mata kaki. Seperti itu. Nah, kalau yang udah barisan sama udah ada sopnya masing-masing gitu. Udah disiapkan sekarang kan. Ya, sop pertama, sop kedua, sop ketiga. Nah, seperti itu. Kita atur saja sesuai dengan ya tempatnya. Nah, ini ya, jadi persyaratannya makmum tidak boleh lebih di depan daripada imam. Kalau makmum lebih ya depan daripada imam, maka sholat jamaahnya tidak sah. Iklam ketahuilah anna li sihatil iqtidai syurutan. Sesungguhnya sahnya ngikut ya itu ada beberapa persyaratan. Ya, jadi kita nih sebagai makmum ingin ngikut kepada imam, syarat-syaratnya ada di sini disebutkan. Yang pertama ahaduha, syarat yang pertama al-ilmu bi sholatil imami, tahu tentang sholatnya imam. Imam sujud dia tahu, imam ruku dia tahu, imam bangun dia tahu. Itu namanya al-ilmu bi sholatil imam. Dia harus tahu tentang sholatnya imam. Itu persyaratan Bapak Saudara. Kalau kita nggak tahu tentang sholatnya imam, ya kagak boleh. Nah, jadi dia harus tahu tentang sholatnya imam. Artinya al-ilmu, dia harus tahu bi af'alihi, dengan pekerjaan-pekerjaan imam az-zahirati yang jelas. Wahada, dan inilah budda minhu, mesti. Ya, jadi seorang makmum mesti tahu tentang perbuatan-perbuatan imam secara zahir, secara jelas. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan telah menas atasnya Imam Syafi'i. Wa tafaqa alaihi ashabu, dan disepakati atasnya oleh ashab Imam Syafi'i. Sumal ilmu qad yakunu bi musyahadatil imami. Kemudian ilmunya ini, taunya tentang pekerjaan imam bisa terjadi dengan beberapa hal. Nah, ini juga penting kita tahu nih. Ya, jadi kita sholat sebagai makmum harus tahu tentang gerakan-gerakan sholatnya imam. Nah, itu taunya dengan cara apa aja? Banyak nanti. Jadi al ilmu di sini enggak mesti dengan mata doang kita liatin, enggak. Jadi al ilmu taunya qad yakunu, yang pertama bisa terkadang bi musyahadatil imami, dengan kita melihat langsung imam. Jadi kita bisa lihat imam ada di depan kita. Ya, kita bisa lihat. Itu namanya bi musyahadatil imam. Itu namanya tahu ya dengan cara langsung dia menyaksikan, ngelihat imam. Au musyahadati ba'di syukufi, atau dia bisa menyaksikan sebagian sop-sop yang ada di depannya. Misalnya nih imamnya nggak kelihatan karena dia dari sop belakang. Nah, itu dia cukup taunya imam dengan melihat sop yang ada di depannya. Ya, sop di depan dia ruku, dia ruku. Ya, sop yang di depan dia bangun dari ruku, dia bangun dari ruku. Itu namanya udah tahu juga. Walaupun dia tidak langsung melihat imam, karena posisi orang ini ada di belakang. Kan bisa terjadi Bapak Saudara. Ya, karena ya jamaah penuh, masjidnya luas, dia adanya di belakang. Ya, masih di masjid di belakang, cuma nggak tahu ya tentang imamnya. Tapi dia bisa tahu imamnya itu dari sop yang ada di depan dia. Sah tuh, boleh.
Nah, itu namanya musyahadati ba'di subuh. Wa qad yakunu bisama'i sautil imami, bisa juga taunya makmum ya tentang ya imam dengan mendengar suara imam. Tuh, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Dia nggak lihat imam, tapi didengar suaranya. Nah, dari suaranya bisa. Ya, makanya pakai pengeras suara boleh kalau mestinya besar, luas. Ya, sehingga kalau tanpa ya ada pengeras suara, dia kagak dengar, repot kan? Nah, makanya dengan adanya pengeras suara itu alat bantu, boleh. Seperti di Masjidil Haram, Masya Allah, itu orang segitu banyaknya. Kita nggak lihat ya posisi imam bagaimana, tapi dari suaranya itu namanya bisautil imam. Kita dengar suara imam, cukup itu, udah tahu namanya. Au bisama'i sautil muballighi, atau kita dengar suara muballigh. Nah, ini kalau kita ngaji fikih nanti kenal namanya muballigh. Itu kalau di Masjidil Haram ada muballighnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu namanya apa tuh? Muballigh. Ya, Allahu akbar. Nanti di suaranya namanya Allahu akbar. Ya, itu namanya muballigh. Kita kagak dengar suara imam, tapi kita dengar suara muballigh. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya kita tahu tentang ya apa pekerjaan imam dengan perantara dengar suara muballigh. Kalau di kita jarang tuh ada muballigh. Ya. Tapi kalau di Masjid Istiqlal tuh ada tuh. Kalau kita sholat Jumat di Istiqlal biasanya ada mubalighnya. Ya, di Haram ada, di Madinah ada, Nabawi. Kalau di masjid-masjid kita enggak. Kenapa? Karena tanpa mubaligh udah cukup. Ya, imam suaranya udah keras, enggak apa-apa, alasannya begitu. Ya, tapi kalau di Masjidil Haram kan masjid luas. Ya, kadang-kadang enggak cukup dengan suara imam sehingga ada mubalighnya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Di suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, mubaligh suaranya lebih keras. Assalamualaikum. Nah, itu namanya mubaligh. Nah, kalau di kita kenapa nggak ada mubaligh? Ya karena menurut imam udah cukup suara imam. Ya karena udah kedengeran oleh makmum. Ya. Jadi kalau seandainya kita udah mendengar mubaligh udah cukup Bapak Saudara. Ya. Jadi itu namanya udah al-ilmu bi sholatil imam. Dengan apa? Dengan kita mendengar suara mubaligh. Kalau kanal mubaligh sobian. Nah, sekarang ada masalah. Seandainya mubalighnya masih bocah, sobi, masih anak-anak, belum baligh, bagaimana nih hukumnya? Kalau mubalighnya sobi, hal yakfi, apakah cukup? Qala Syekh Abu Muhammad, berkata Syekh Abu Muhammad fil Furuqi, di dalam kitab Al-Furuq, wa Ibnul Ustad dan Ibnul Ustad fi Syarhil Wasit, dalam kitab Syarhil Wasit, syaratul mubalighi kaunuhu thiqatan. Bermula syarat mubaligh kondisinya harus sikoh. Sikoh itu artinya orang yang dapat dipercaya. Mubaligh itu syaratnya harus sikoh. Sikoh itu artinya orang yang dapat dipercaya. Kalau tukang bohong gak boleh jadi mubaligh. Ya, tadi bohongin, imam belum bangun gitu dia dibilang udah bangun. Ya, itu makanya syaratnya sikoh. Ya, itu syaratnya. Nah, biasanya kalau syarat sikoh orang itu mesti udah baligh. Nah, makanya dibilang syaratnya mubaligh harus sudah baligh. Dari mana ya taunya? Sebab seorang mubaligh syaratnya harus sikoh. Itu yang punya pendapat begitu. Seperti Syekh Abu Muhammad ya, dan Ibnul Ustad. Ya, dibilang syarat mubaligh ada sikoh. Kalau dalam ilmu hadis itu perawi hadis harus sikoh. Kalau mau dikategorikan hadisnya sahih, ya, kalau hadisnya sahih maka ya perawinya syaratnya harus sikoh. Apa yang sikoh? Dapat dipercaya.
gitu, hafalannya kuat, nggak pernah bohong. Ya orang kalau udah sering bohong kagak dipercaya lagi. Tadi bohong, bener pun dianggapnya bohong, karena biasanya bohong lagi. Satu saat diberikan kabar bener, jadi anggapnya bohong. Begitu ya. Nah makanya dalam perawi hadis begitu, orang kalau kagak sikoh berarti nanti derajat hadisnya akan turun, bukan lagi sahih, dhaif. Nah, karena apa? Karena perawinya enggak sikoh. Nah mubalik juga syaratnya harus sikoh. Kalau mubalik enggak sikoh, enggak sah. Wa muqtadahu, dan bermula keputusan mubalik itu hukumnya annahu la yuqbalu khabaru, tidak akan diterima informasinya kalau tidak sikoh. Jadi beritanya, informasinya tidak akan diterima. Lakin qala Nawawi, akan berkata Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam Syarah Muhadzab, fi babil azani, terkait tentang bab azan, innal jumhur, sesungguhnya mayoritas ulama, kalau mereka berkata, siapa jumhur, yukbalu, boleh diterima, khobarus sobi, beritanya sobi, fi matorikotul musyahadati, pada jalan musyahadah, kadilalatil a'ma, seperti dia menunjukkan kepada orang buta, alal kiblati, atas kiblat, wa nahwiha, dan seumpamanya, wahiyya qaidatun, itu jadi kaidah. Misalnya ada orang buta nanya kiblat di mana, yang ngasih tahu anak-anak, itu boleh. Nah azan begitu juga, azan yang azan anak-anak itu udah sah, nggak perlu diulang kembali. Nah makanya kata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, ketika mubalignya sobi itu sah, boleh saja. Ya, sama bandingannya kalau azan anak-anak, ya itu masih sah. Tapi yang bagus kalau yang azan ya udah balik, yang bagus supaya informasinya sikoh. Sebab masalah azan kan memberikan informasi waktunya sholat. Kadang-kadang anak-anak belum waktunya, kurang 1 menit, kurang 2 menit udah azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal masih kurang 1 menit, padahal masih kurang 2 menit, apalagi 3-5 menit. Ini nggak bener. Ya, sebab yang lain menyangkanya ini udah waktu. Ya kalau lagi puasa, ini udah langsung buka aja. Nah, padahal masih 1 atau 2 menit. Nah, makanya syaratnya azan harus sikoh. Orang yang jadi muadzin, Bapak Saudara, itu harus sikoh, harus dapat dipercaya. Nah, biasanya orang yang sikoh itu orang yang udah baligh. Ya, karena udah paham tentang hukum. Anak-anak kan namanya anak-anak. Nah, begitu. Tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzabnya, kalau azan anak-anak sobi itu masih sah. Nah dari situlah makanya mubalik diukur itu sikoh, sah, karena sobi masih dibolehkan. Ya, jadi ada 2 pendapat ya Bapak Saudara. Kalau pendapat yang pertama, ya mubalik itu syaratnya harus sikoh, dan sikoh itu harus baligh. Ya, jadi kalau sobi dikategorikan belum sikoh. Tapi ya kalau pendapat Imam Nawawi dibolehkan, karena azan anak-anak masih dibolehkan. Itu ya menurut pendapat Imam Nawawi. Wa mas'alatuna, sementara masalah kita fardun min afrodiha, satu unsur daripada beberapa unsurnya. Wahia mas'alatun hasanatun, itu termasuk masalah yang bagus. Asyartus tsani, syarat yang kedua. Tuh, syarat yang pertama tadi ya al ilmu bi sholatil imam, makmum harus tahu tentang sholat imam. Sekarang syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Alla yataqaddamal makmumu alal imami fil mauqifi, makmum tidak boleh mendahulukan imam pada tempat ya posisi dirinya. Posisi dirinya di mana? Tidak boleh makmum mendahulukan imam. Itu syaratnya. Kalau makmum posisinya mendahulukan imam berarti tidak sah. Li'annal muqtadina bin nabi, karena orang-orang yang ngikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, lam yunqal, tidak dinukil, anhum daripada mereka, at-taqaddumu alaihi, lebih dahulu atas Nabi. Tuh, karena di zaman Nabi enggak pernah tuh Nabi jadi imam, kemudian sahabat jadi makmum lebih di depan dari Nabi, enggak pernah, enggak ada satu riwayat pun seperti itu.
Wa kadzalikal muqtadun, begitu juga orang-orang ngikut bil khulafa'ir rasyidin, dengan khalifah rasyidin setelah Nabi wafat. Tidak ada makmum yang ketika itu ngikut kepada khulafa'ir rasyidin mendahulukan daripada khulafa'ir rasyidin, seperti Abu Bakar, ya, kemudian Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika jadi imam itu enggak ada makmumnya yang mendahulukan, ya, daripada mereka khulafa'ur rasyidin. Lam yunqal, tidak dinukil, an ahli minhum, daripada satu mereka, zalika, yaitu taqaddum, mendahulukan imamnya. Falau taqaddamal makmumu, kalau seandainya makmum mendahulukan alal imami, atas imam, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya, alal jadidi, menurut kaul jadid. Kama lau taqaddama alaihi fi af'alihi wa ihramihi, ya sebagaimana ya mendahulukan atas imam dalam perbuatan imam dan takbiratul ihramnya imam. Sama aja posisi kita, ya, berdiri di depan imam itu hukumnya sama seperti kita jadi makmum mendahulukan perbuatan imam ataupun takbiratul ihramnya imam. Bal hadza, bahkan di sini mendahulukan takbiratul ihram imam, abhasu, itu yang paling jelek, fil muhalafati, di dalam menyalahinya. Makanya Bapak Saudara, kalau seandainya kita sebagai makmum mendahulukan takbiratul ihram imam, kita duluan, ya Allahu Akbar, imam belum takbiratul ihram, ya kagak sah. Jangankan mendahulukan, barengin aja kagak sah Bapak Saudara. Ya, misalnya imam nih sholat maghrib tadi atau sholat isya, baru Allahu Akbar, baru huak bulan bar, makmum udah Allahu Akbar, kagak sah. Ya, kenapa? Sebab mendahulukan maupun barengin takbiratul ihram imam itu batalat sholat tuh, nggak jadi, ya, sholatnya. Jadi harus nunggu sampai selesai. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Begitu ya Bapak Saudara. Nih, so banyak orang yang sholat jamaah begitu, imam belum selesai takbiratul ihram dia udah takbir aja. Ya, ini enggak sah. Sholatnya harus diulang kembali. Nah, apalagi posisi tempatnya mendahulukan imam. Nah itu, jadi nggak boleh, nggak sah. Ya, jadi dia harus ada di belakang imam. Kenapa tuh? Ya, liwujudil mukhalafati, karena adanya mukhalafah, menyalahi. Ya, jadi dia bukan ngikut berarti. Walau syakka, kalau ada orang ragu, nih makmum ragu, hal taqaddama, apakah dia mendahulukan imam atau enggak, ragu, fasahihu sihatu sholati, maka yang sahih sah sholatnya mutlakon secara umum. Kaza qata bihil muhakkikun, begitulah ulama-ulama ahli tahqiq memutuskannya. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan dinas oleh Imam Syafi'i fil ummi, di dalam kitabnya yang bernama Al-Um. Jadi ada kitab Imam Syafi'i itu yang terkenal banget tuh, namanya kitab Al-Um, yaitu karya Imam Syafi'i, kitabnya Al-Um. Li'anal asla, karena asal ada mutaqaddimi, jadi lihat asal, asalnya tidak mendahulukan. Seorang makmum pasti adanya di belakang. Sekarang ragu, saya tadi mendahulukan atau enggak ya? Nah, kita lihat asalnya. Asalnya ada mutaqaddum, berarti sholatnya sah. Sama juga misalnya gini Pak, gampangnya. Kita tadi sholat maghrib udah yakin punya wudhu, udah sholat maghrib. Ya, kemudian pas waktu isya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mau sholat lagi, kita ragu, sudah batal belum ya? Udah batal belum ya? Kembali ke asal. Asalnya punya wudhu, ya berarti punya wudhu nih. Ya, boleh itu sholat isya. Ya, karena ragu terkait tentang batalnya. Saya batal apa belum ya? Saya batal apa belum ya? Lihat asalnya. Asalnya tadi sholat maghrib udah wudhu belum? Sudah. Sholat maghrib udah punya wudhu, berarti dia udah suci. Sekarang ragunya batal. Ya, saya udah batal apa belum? Udah batal belum? Kembali kepada asal. Li'anal asla, asalnya apa? At-tahur, dia udah suci. Nah, sama orang sholat jamaah begitu. Makmum biasanya di belakang, diragu, saya tadi dahuluin imam enggak ya?
ya posisinya. Ya jelas ini ragu, lihat ke asal. Asalnya apa? Asalnya belakang imam. Nah berarti sholatnya apa? Sholatnya sah. Karena pas sahih sihatu sholatihi mutlaqan. Tuh seperti itu yang sahih. Li'anal asla ada mutaqaddam, lihat asalnya. Wa qala al-Qadhi Husain, berkata Qadhi Husain, in jaa min wara'il imami, apabila dia datang di belakang imam sahab maka sah. Wa in jaa min qadami, kalau dia datang dari depannya imam fala tasih, maka tidak sah. Nah begitu kata Qadhi Husain. Amalan, karena mengamalkan bil asli kepada asal. Datang dari depan ya berarti dia ada di depan, datang dari belakang berarti dia ada di belakang. Kata Imam Qadhi Husain begitu. Ya, amalan bil asli. Qala Ibnu Rib'ah, berkata Imam Ibnu Rib'ah, wa hadza huwal aujahu, dan ini yang lebih kuat wajahnya. Wala tadurrul musawatu, dan tidak menjadi apa-apa kalau antara imam dengan makmum sama. Li adami taqaddumi, tidak ada mendahulukan. Sebab syaratnya jangan mendahulukan. Nah, kalau musawah rata sama itu belum sampai mendahulukan imam. Makanya tidak apa-apa. Cuma nanti bahasannya jadi makruh. Ya, jadi mesti imam harus ada lebih depan, walaupun cuma sedikit, berapa jengkal, 1 jengkal kayak. Nah, seperti itu. Jangan sampai musawah, jangan sampai sama. Jadi susah bedainnya mana imam mana makmum karena sama. Nah, jadi itu tetap makruh walaupun sah ya ngikut imamnya. Nah ini yang disebut wala tadurul musawatu li adamin taqaddum. Sumaliyati baru, kemudian yang diperlihatkan dihitung pitaqolmi dalam majunya, mana ukurannya? Bil aqobi, yaitu mata kakinya. Ya, kalau sholat berdiri Pak, mata kaki kita nih makmum kagak boleh mendahulukan mata kaki imam. Itu aja syaratnya. Selama mata kaki makmum itu masih di belakang mata kaki imam, namanya dia masih di belakang, itu sah. Jadi ukurannya mata kaki. Kalau sholatnya sambil berdiri, wa huwa muakhirur rijli, ya mata kaki itu ya belakang daripada kaki. Ar-rijlun itu kaki. Kalau rojulun laki-laki. Ya, jadi bacanya rijlun. Ya wa huwa muakhirur rijli. Rijli itu ujung kaki. Ya, jadi ujung kaki itu paling belakang tuh ada mata kaki. Jadi mata kaki ini belakang nih adanya posisinya. Nah itu ukurannya. Wa mahallu zalika fil qiyami, dan tempat itu pada saat lagi berdiri. Fa in kana qaidan, kalau salatnya duduk, fal baru maka hitungannya di mana? Bil aliyah. Aliyah itu artinya pantat. Kalau duduk tuh pantatnya. Jadi pantat makmum jangan melebihi, lebih ke depan daripada pantat imam. Itu kalau salatnya sambil duduk. Selama pantatnya makmum ya masih di belakang imam, berarti dia posisinya ada di belakang. Wa in shalla muttaji'an, kalau seandainya sholatnya sambil berbaring, fal i'tibaru maka hitungannya bil janbi, lambungnya. Lambungnya makmum enggak boleh ya melebihi daripada lambungnya imam. Qalahul Baghawi, begitu yang dijelaskan dan dikomentari oleh Imam Al-Baghawi. Summa hadza fi ghairil mustadirin bil Ka'bah, ini semuanya ada pada selain orang-orang yang mutarin Ka'bah. Beda kalau sholatnya di Ka'bah. Kalau di Ka'bah kan muterin tuh. Ya, jadi artinya kalau muterin Ka'bah, walaupun posisi kita nanti lebih dekat dari Ka'bah, imam posisinya lebih jauh dari Ka'bah, kita yang di sebelah sini lebih dekat dari Ka'bah, itu nggak apa-apa. Ya, makanya kita lihat coba kalau sholat di Masjidil Haram, orang kan sholatnya muter semuanya, ngadep ke arah mana? Ya, Ka'bah. Dia seandainya lebih depan daripada imam, ya imam misalnya sama Ka'bah jaraknya 2 meter, sementara di sini makmum jaraknya sama Ka'bah 1 meter, kan berarti lebih maju makmum. Boleh nggak? Boleh. Ya seperti itu. Ya kan semuanya memutarin Ka'bah. Itu kita senang dah kalau ngelihat sholat jamaah di Ka'bah itu, ya Allah muter semuanya. Nah seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Makanya kadang-kadang pada musim Covid kemarin Bapak Saudara, itu imam adanya ada di belakang, ya agak jauh dari Ka'bah. Nah kita yang posisi sebelah sini lebih dekat dari Ka'bah, nggak ada masalah. Ya walaupun imam
jaraknya 10 meter dari Ka'bah, kita kebetulan makmum jaraknya cuma 1 meter dari Ka'bah, boleh. Kenapa? Ini istilahnya ya al-mustadirin bil Ka'bah. Ya, orang yang mutari Ka'bah seperti itu. Amal mustadiruna biha, adapun orang-orang yang ngelilingin Ka'bah, pala yaduru, maka nggak apa-apa. Kaunul makmumi, keadaan makmum akrob, lebih dekat ilal kiblati, kepada kiblat, fi ghairi jihatil imami, tapi selain di arah imam. Tapi kalau yang searah dengan imam, dia tetap harus di belakang imam, begitu ya Pak. Ya, tapi yang bukan di arahan imam, yang tidak searah, di barat, di timur, di selatan, imamnya ada di utara, nah itu nggak apa-apa. Ya, lebih dekat ya ke Ka'bah. Kenapa? Karena dia termasuk sholat yang mutarin Ka'bah. Pala ya dulu, nggak apa-apa tuh. Ya, ini yang dimaksud ya pala ya dulu kaunul makmumi aqraba ilal kiblati.